Oke, jumpa kembali dengan channel Isofisika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara cepat mengerjakan rangkaian dua loop. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe-nya agar saya lebih semangat lagi membuat video yang selanjutnya. Oke, yuk kita masuk ke soal. Jadi ini ada soal dari saya, ada rangkaian dua loop. Di situ ada 3 sumber tegangan atau baterai dan ada beberapa hambatan, ada 1 ohm, 5 ohm, 2 ohm sama 3 ohm. Nah, terus di situ ada titik AB. Pertanyaannya adalah tentukan nilai arus listrik pada hambatan 2 ohm dan beda potensial listrik AB. Jadi dari A ke B. Nah, terus di sini nanti saya akan ngasih cara cepat. Jadi bukan cara yang biasa. Nah, di sini untuk cara cepat ini nanti tidak mengenal yang namanya arah loop. Jadi langsung tinggal masukin aja ke rumus. Nah, tapi tetap ada catatannya yang perlu hati-hati dalam masukkan ke rumusnya. Oke, jadi gini. Di situ ada rangkaian, ada hambatannya yaitu adalah 1 ohm sama 5 ohm. Jadi nanti kita rapikan dulu rangkaiannya. Nah, jadi seperti ini. Jadi 1 ohm sama 5 ohm itu nanti kita kumpulin, karena susunannya saya berarti bisa kita kumpulkan jadi 6 ohm. Nah, terus kita rapikan. Jadi kalau untuk mengerjakan soal dengan cara cepat, jadi nanti rangkaiannya kita bikin ideal seperti itu. Jadi di masing-masing jalan itu ada tegangan, ada hambatan seperti itu. Di situ untuk jalan yang pertama, di situ ada 6 volt sama 6 ohm. Jalan yang kedua ada 4 volt sama 2 ohm. Jalan ketiga ada 12 volt sama 3 ohm. Jadi kita rapikan dulu. Nah, baru nanti kita masukkan. Nah, terus di sini ada catatannya. Nah, itu nanti kita pakai. Nah, kita cari dulu arus listrik di 2 ohm. Nah, di 2 ohm itu berarti di daerah I2. Nah, di daerah I2 berarti rumusnya adalah I2 sama dengan E1 dikurangi E2 kurung tutup dikali R3 ditambah kurung buka E3 kurangi E2 dikali R1 dibagi jumlah perkalian 22 kayak gitu. Nah, terus di sini nanti itu ada tanda merahnya. Jadi kalau yang ditanya E2 berarti nanti yang mengurangi tegangan listriknya adalah yang E2 atau tegangan baterainya mengurangi adalah E2. Nah, terus di bagian masing-masing itu ada 1, 2, 3. Jadi nanti ada E1 dikurangi E2. Nah, berarti R nya adalah R3. Nah, terus kalau yang satunya lagi plus yang ngurangi E2 berarti ada E3, E2 berarti R nya adalah R1. Seperti itu. Nah, terus di sini catatannya adalah kalau misalkan baterai, nah baterai kan kita udah tahu yang panjang itu yang positif, yang pendek itu yang negatif. Jadi berdasarkan gambar, kalau misalkan yang panjang di atas berarti itu adalah nanti masukinnya ke rumusnya adalah positif. Tapi kalau yang pendek di atas berarti masukinnya ke rumus nanti nilainya negatif. Berarti nanti bisa kita masukkan jadi seperti ini. Itu dia. Berarti I2 sama dengan E1 nya adalah 6 volt. Nah, itu nilainya positif karena yang panjang di atas. Nah, dikurangi min 4. Kenapa min 4? Karena yang pendek yang di atas untuk E2 nya. Nah, terus dikali R3 nya adalah 3 ohm. Nah, ditambah di situ ada E3 nya 12 dikurangi E2 nya lagi-lagi itu adalah yang pendek di atas berarti min 4 dikali R1 nya adalah 6. Nah, terus kalau sudah tinggal dibagi jumlah perkalian 22, tinggal dimasukin angkanya. Nah, terus kalau dihitung itu hasilnya adalah 30 tambah 96 dibagi 36. Hasilnya adalah positif 3,5. Berarti nanti arahnya ke bawah. Itu dia. Nah, terus nanti di sini tegangan listrik AB. Nah, tegangan listrik AB, kalau ada pertanyaan tegangan listrik dari A menuju B, tadi kita sudah memperoleh nilai I-nya positif, berarti arah I-nya ke bawah. Kayak gitu. Nah, terus rumusnya adalah VAB sama dengan sigma I plus sigma IR. Nah, tinggal dimasukkan. Tapi hati-hati dengan positif sama negatifnya ketika kita masukkan.
Karena dari A ke B, lihat dulu jalan dari A ke B, ketemunya ternyata E2 nya kaki yang pendek dulu, berarti masukinnya negatif. Ditambah karena arusnya searah dengan mau kita mintanya dari A ke B nih. Nah ternyata arusnya juga ke bawah dari A ke B, berarti masukinnya adalah positif 3,5 kali R nya yang dari A ke B itu adalah 2 ohm. Nah berarti tinggal kita hitung hasilnya adalah 3 volt. Nah begitu cara yang pertama. Untuk yang selanjutnya saya ajari cara bikin rumusnya. Siapa tahu besok akan ketemu soal nanya I1 atau mungkin I3. Nah cara bikin rumusnya kayak gini nih. Kalau misalkan yang ditanya I1, berarti tinggal yang ngurangin E1. Tetap harus ada 1, 2, 3. Kalau yang ngurangin E1 berarti nanti ada E2, ada R3. Nah, terus yang sebelah sampingnya juga sama, yang ngurangin E1 harus ada 1, 2, 3. Nah yang ngurangin E1 tadi 2 sudah, berarti E3 dikali R, 2 dibagi jumlah perkalian 22 sama kok. Nah kalau yang ditanya I3 berarti nanti di sini yang ngurangi juga E3 seperti itu. Jadi rumusnya mirip-mirip. Nah cuma yang penting hati-hati dengan gambarnya, yang di atas positif atau negatif baterainya, seperti itu. Cara yang kedua, nah untuk cara yang kedua soalnya sama, kita rapikan dulu gambarnya. Nah kita rapikan dulu gambarnya jadi seperti itu, sama kayak tadi, ada 1 ohm sama 5 ohm jadi 6 ohm. Nah terus gambarnya mirip kayak tadi ya, kita rapikan dulu. Nah terus di sini nanti saya nyarinya V nya dulu, VAB. Nah ini disarankan kalau misalkan pertanyaannya nanyanya adalah VAB, langsung pakai cara cepat ini. Nah berarti rumus cepatnya adalah VAB sama dengan R total dalam kurung E1 per R1 tambah E2 per R2 ditambah E3 per R3 kurung tutup. Nah di sini R total yang dimaksud itu adalah R total seluruhnya. Nah terus ada 6 ohm, 2 ohm sama 3 ohm. Itu sebenarnya kalau kita tinjau dari titik A ke titik B itu susunannya adalah paralel. Berarti R total yang dimaksud adalah R paralel untuk 6 ohm, 2 ohm sama 3 ohm. Nah ini dia. Jadi kita cari dulu R totalnya, karena paralel berarti diseper. Nah seper 6 tambah seper 2 tambah seper 3. Jangan lupa nanti hasilnya 6 per 6 dibalik, hasilnya adalah 1 ohm R totalnya. Nah terus ketika kita masukkan ke rumus cepat VAB, disitu juga memperhatikan positif sama negatif baterai. Ketika yang kaki yang panjang di atas berarti positif, ketika kaki yang pendek di atas berarti negatif. Jadi ketika masukkan ke VAB berarti akan jadi seperti ini. R totalnya adalah 1, E1 nya adalah 6. Kenapa 6? Berarti positif karena yang panjang di atas dibagi hambatannya R1 nya 6 ditambah E2 nya karena kaki yang pendek di atas berarti negatif 4 dibagi R nya adalah 2 ohm ditambah E3 nya 12 volt karena kaki yang di atas positif. Nah terus dibagi R3 nya hasilnya adalah 3 volt, sama kayak yang tadi. Nah terus sekarang kita nyari I nya, I di 2 ohm. I di 2 ohm berarti mau gak mau kita pakai jalan tengah yang tadi ya. Nah rumusnya sama kayak tadi, kita menggunakan rumus VAB tadi. Nah rumusnya untuk VAB, nah ini dia, VAB sama dengan sigma E plus sigma IR. Nah ini dia, ini namanya rumus tegangan antar titik dari A ke B, sama kayak tadi. Nah terus kita udah memperoleh VAB nya 3. Dari A ke B kita jalan, ketemunya yang kaki pendek dulu, berarti min 4 ditambah I nya yang ditanyakan di 2 ohm, R nya adalah 2. Tinggal kita hitung, pindah ruas jadi 7, 2I sama dengan 7, berarti I di 2 ohm sama dengan 3,5 ampere. Seperti itu. Jadi untuk cara yang pertama itu disarankan kalau ditanya I nya. Jadi kalau ditanya I1, I2 atau I3, pakailah rumus cara yang pertama. Tapi kalau ternyata pertanyaannya adalah
nyari langsung VAB, berarti pakai cara yang kedua. Nah, tapi bisa dibolak-balik. Nah, ini dia cara cepat untuk rangkaian 2 loop. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau ada requestan pengen cara biasa, bisa tulis di kolom komentar yang disediakan. Demikian pembahasan rangkaian 2 loop untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.